Tidak hanya menjadi bagian dari pakaian adat, belangkon juga merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Jawa. Salah satu tempat yang turut melestarikan pembuatan belangkon adalah Pondok Pesantren Cibuklor di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan yang diajarkan dalam pondok pesantren tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga melibatkan para santri dalam kegiatan kewirausahaan. Itulah yang dilakukan Pondok Pesantren Cibuklor yang berada di Padukuhan Cibuklor, Margolwi, Sewean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mengajarkan para santrinya untuk mandiri ekonomi dengan membuat kerajinan belangkon. Kegiatan ini sudah dijalankan sejak tahun 2010 saat salah satu cabang dari pondok pesantren kuno ini didirikan. Pesantren yang dihuni 40 santri ini setiap harinya membuat 20-40 belangkon. Menurut pengasuh Ponpes, Muhammad Fatih, jumlah produksi bukan menjadi hal utama karena kegiatan membuat belangkon merupakan kegiatan selingan selain kegiatan belajar di pesantren. Meski demikian, para santri diwajibkan untuk menguasai semua proses pembuatan belangkon dari awal hingga menjadi produk siap jual. Harapannya, setelah para santri selesai menempuh pendidikan di pesantren, mereka juga memiliki bekal keterampilan yang dapat dikembangkan sebagai mata pencaharian. Awal mula berdirinya Pondok Pesantren Cibuk tidak lain karena untuk pengembangan misi dakwah dari pondok pesantren kuno yang ada di Sawahan, Nogotirto, Gamping, Sleman. Untuk pelebaran dakwah kita mendapat wakaf tanah di daerah Cibuk, Margolwi, Seyegan, Sleman ini. Maka bermula dari tahun 2010 kita bersama teman-teman ya, karena di sini kita tidak menganggap santri, tapi menganggap semua yang ada di sini teman seperjuangan. Untuk pembuatan kita enggak seperti orang kerja ya. Ini adalah selingan pembekalan untuk konco-konco santri di samping ngaji, di samping sekolah, di samping mujahadah kita ada belangkon. Relatif nih, relatif dari sehari itu dari 20 sampai 40 lah kurang lebihnya perharinya seperti itu. Produk ini awal mula kita keliling ya Mas Empi. Kita keliling dari pasar ke pasar, dari tempat wisata ke tempat wisata, yo nggak ada yang instan ya, namanya usaha nggak ada yang instan. Kita puluhan tahun keliling sana kemari, akhirnya alhamdulillah kita ketemu dengan saudara juga namanya Yat Blangkon. Itu kita sistemnya jadi jasa bikin, nanti disetorkan. Alhamdulillah hampir 7 tahun mungkin ya, 7 tahun itu bisa dikatakan kita libur itu 2 minggu. Istilahnya nggak ada garapan sekitar 2 minggu karena kita COVID, kita tetap produksi. Sempat berhenti, hampir bisa dikatakan 2 minggu lah selama ini. Alhamdulillah. Sementara itu, menurut salah satu santri, Abdul Tholib, pada dasarnya tidak ada kesulitan dalam membuat belangkon karena proses produksi dilakukan dengan bekerja sama dan bersama-sama. Namun kendala utama yang kerap ia rasakan adalah mengatasi rasa malas. Belangkon yang dibuat oleh santri Ponpes Cibuklor adalah belangkon khas Mataraman. Belangkon jenis ini sengaja diproduksi sebagai bentuk dukungan
terhadap peraturan Gubernur DIY tentang penggunaan pakaian tradisional Jawa pada hari tertentu. Keunggulan produk belangkon yang dibuat santri Cibuklor adalah semua bahan menggunakan produk lokal dan dirangkai dengan jahitan mesin, sehingga tidak kesulitan mendapatkan bahan baku dan produk yang dihasilkan lebih awet. Sedangkan untuk harga yang ditawarkan, setiap belangkon mulai dari Rp65.000 sampai jutaan rupiah, tergantung bahan yang digunakan dan kesulitan pengerjaannya. Biasanya pada awal tahun ajaran baru dan menjelang lebaran, permintaan belangkon buatan Ponpes Cibuklor mengalami peningkatan. Meski demikian, saat ini belangkon-belangkon buatan santri Cibuklor ini telah memiliki pangsa pasar tetap, yakni pedagang di Pasar Beringin Harjo dan di kawasan Malioboro. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Wempi Gunarto, Jurnal TV melaporkan.